Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat-ayat Allah dalam surah At-Takatsur, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keadaan yang kerap kali menimpa manusia, di mana manusia terkadang terlalaikan dari tugas-tugasnya sebagai hamba Allah disebabkan kesibukannya untuk mengumpulkan, baik itu mengumpulkan harta ataupun membanggakan diri dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa pada saatnya nanti manusia akan mengetahui, yaitu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada manusia akibat buruk dari berbangga-bangga yang menjadi sebab ia lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, sekecil apapun kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakannya. Sehingga ayat ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu bersyukur. Dan bersyukur atas nikmat ini merupakan sebab terjaganya nikmat itu, dan juga merupakan sebab Allah menambahkan untuk kita kenikmatan tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu pada surah Al-Asr. Surah Al-Asr termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratul 'Asr meskipun sangat singkat dan pendek ayatnya, namun makna yang terkandung di dalamnya sangat mencukupi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, law ma anzalallahu hujjatan 'alal ibad illa hadhihi surah lakafathum. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada hambanya surah selain daripada surah Al-Asr sebagai hujjah atas mereka, maka sesungguhnya itu telah mencukupi
Karena apa yang dituntut dari seorang hamba telah terangkum pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan bersumpah dengan al-'asr. Adapun makna al-'asr, di antara ulama ada yang memaknainya dengan waktu di penghujung siang atau yang biasa kita kenal dengan waktu asar, dan ada juga yang menafsirkan bahwa al-'asr di sini adalah waktu secara keseluruhan, baik itu siang ataupun malam. Dan inilah yang kita temukan di dalam beberapa tafsir, dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama bahwa al-'asr di sini adalah waktu secara umum, baik itu siang ataupun malam. Dan waktu ini adalah tempat di mana manusia melaksanakan amalan-amalannya. Ketika ajal telah tiba, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita dalam melaksanakan amalan-amalan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menempatkan huruf alif dan lam pada kata-kata al-insan. Dan alif lam di lafaz al-insan ini menunjukkan keumuman bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Dan inilah keadaan asal manusia. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa manusia berada dalam kerugian. Meskipun kerugian yang ada pada manusia itu bertingkat-tingkat. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan qad yakunu khasaran mutlaqan. Boleh jadi ada orang yang rugi secara mutlak, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Inilah yang dialami oleh orang-orang kafir. Wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'd. Dan sebagian manusia ada yang merugi pada bahagian tertentu tapi tidak merugi pada keseluruhan. Namun pada intinya semuanya merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Dan pengecualian itu selalu lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Jadi yang dikecualikan selalu lebih sedikit jumlahnya. Nah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka dipastikan oleh Allah bahwa mereka bukanlah orang-orang yang merugi? Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Inilah syarat pertama dan utama agar kita bisa terhindar dari yang namanya rugi. Iman yang dimaksud di sini adalah al-iman bima amara Allah bil imani bih. Jadi beriman terhadap apa yang Allah perintahkan untuk kita mengimaninya. Masuk di dalamnya tentunya rukun iman. Dan iman ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, la yakunul iman bidunil ilm. Iman ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Karena iman ini adalah keyakinan, dan keyakinan itu akan lahir setelah didahului dengan ilmu.
Tidak mungkin kita meyakini sesuatu tanpa ada dasar ilmunya. Jadi ketika seseorang misalnya ingin menuju satu tempat dan dia meyakini bahwa di tempat itu ada sesuatu yang akan ia dapatkan, maka tentu ia meyakini hal tersebut karena dia sudah mengetahui tentang tempat itu. Atau seseorang yang bekerja, dia yakin bahwa di penghujung setiap bulan dia akan mendapatkan imbalan. Kenapa dia yakin hal itu? Karena dia diberitahu, dia mendapatkan informasi bahwa di setiap penghujung dari pekerjaannya dia akan mendapatkan imbalan. Disinilah pentingnya ilmu, karena ilmu inilah yang akan melahirkan keimanan. Ketika misalnya dalam kaitannya dengan perintah-perintah agama, kita tidak mungkin meyakini suatu amalan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali kita telah mengetahuinya terlebih dahulu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sebatas melihat orang melakukannya tanpa mengetahui itu adalah perintah Allah, maka ketika kita melakukan amalan tersebut, maka kita melakukannya hanya atas dasar ikut-ikutan saja, tidak melakukannya atas dasar keimanan, karena kita tidak memiliki ilmunya. Sebagai contoh, kalau ada orang yang masuk ke dalam masjid dan ia tahu bahwa di antara perintah Allah yaitu salat tahiyatul masjid, sebelum duduk diperintahkan salat 2 rakaat. Maka dia salat 2 rakaat karena yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Tapi kalau ada orang masuk ke masjid tidak memiliki ilmu bahwa ada namanya salat tahiyatul masjid, tapi dia lihat setiap orang masuk salat 2 rakaat, maka dia juga salat 2 rakaat, tapi tidak atas dasar ilmu yang secara otomatis tidak berdasar iman, hanya berdasar ikut-ikutan saja. Nah, dalam kita menjalankan agama, tidak mungkin amalan yang kita lakukan ini bernilai kecuali pertama harus atas dasar iman. Kita harus yakin bahwa itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang meyakini bahwa itu adalah perintah Allah, itu adalah orang yang memiliki pijakan. Dan pijakan dalam hal ini itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang menjadi ukuran kita di dalam beragama. Itulah yang menjadi sebab kita meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Ketika hal tersebut kita dapatkan ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita punya kepentingan untuk bertanya terhadap suatu amalan yang misalnya diajarkan kepada kita, diperintahkan kepada kita. Kita punya kepentingan untuk bertanya, mana ayatnya, mana hadisnya, supaya apa? Supaya kita mengamalkan amalan itu di atas iman. Dan itu kewajiban bagi kita untuk menanyakan. Ketika kita ragu apakah ini benar perintah Allah, perintah Rasulullah, maka kita bertanya, di mana Rasulullah pernah melakukannya, para sahabat pernah melakukannya. Kita bertanya tentang hal tersebut agar kita menjalankan suatu amalan atas dasar iman. Di bulan Ramadan kita sering diperdengarkan dengan hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ini tidak hanya berlaku dalam puasa, tapi dalam semua amal kebaikan itu harus imanan wahtisaban, atas dasar iman, atas dasar keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, dan amal saleh. Dalam Al-Quran
iman dan amal saleh ini selalu disebutkan secara bersamaan. Dan kalau tidak disebutkan secara bersamaan, misalnya hanya disebutkan iman, maka secara otomatis masuk di dalam makna iman amal saleh. Demikian pula sebaliknya, ketika yang disebutkan hanya amal saleh maka masuk di dalamnya iman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman dalam ayat ini sebagaimana dalam tafsir adalah salatakum ila Baitul Maqdis. Salat kalian ke Baitul Maqdis. Di mana ada di antara sahabat Rasulullah setelah turun ayat bahwa kiblat telah berubah ke Masjidil Haram, ada sebagian yang belum mengetahui hal tersebut sehingga ia tetap salat ke Baitul Maqdis. Maka mereka ini pada saat telah mengetahui ternyata kiblat telah berubah menjadi sedih. Jangan-jangan salatnya yang ke Baitul Maqdis itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan ayat tersebut bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum, yakni salat kalian. Ini membuktikan bahwa iman itu terkadang dimaknai dengan amal. Sebagaimana juga dalam hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang, sekitar 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dan menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah amal. Kata Rasulullah itu adalah bagian dari iman. Wal amalus salih hadza syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal saleh di sini mencakup semua amal-amal kebaikan, adz-dzahira wal batinah, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang nampak seperti salat, membantu orang, berinfak, itu adalah amal saleh yang nampak. Kemudian ada juga amal saleh yang tidak nampak seperti berniat, mencintai karena Allah, takut kepada Allah, berharap ganjaran dari Allah. Itu semua amal saleh yang tidak nampak. Meskipun dipisah antara yang nampak dengan yang tidak nampak, namun secara hakikat keduanya saling berkaitan. Bahkan ketika ada amal yang nampak sama sekali tidak berkaitan dengan amal yang tidak nampak, maka amalan tersebut justru tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan itu dituntut dalam mengamalkan amalan tersebut keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah amal yang tidak nampak. Tercakup juga di dalamnya amal saleh yang wajib dan yang mustahab, yang wajib dan yang sunnah. Jadi setiap kita melakukan amal saleh, maka itu akan menjadi sebab kita terhindar dari kerugian. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa kerugian di sini adalah kerugian yang bertingkat-tingkat. Sehingga semakin banyak amal saleh yang kita kerjakan, maka semakin sempurna terhindarkannya diri kita dari yang namanya kerugian. Dan berbicara amal saleh, ini ada syaratnya. Suatu amalan dikatakan amal saleh itu jika pada amalan tersebut terpenuhi dua hal. Yang pertama, amal itu dilakukan ikhlas karena Allah, dilakukan murni mencari penilaian dari Allah, dan yang kedua terlaksana sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal jenis amalannya, jenis amalannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya kita diperintahkan berkurban, maka Rasulullah telah menetapkan jenis binatang yang kita kurbankan.
Maka harus sesuai dengan jenis itu. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul dalam hal waktunya. Kalau ternyata perintah tersebut berkaitan dengan waktu, maka kita laksanakan perintah itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Seperti salat, ada waktunya. Kapan kita salat tidak sesuai waktunya, maka tidak akan diterima. Meskipun nama amalan kita itu adalah salat, tapi tidak sesuai waktu yang ditetapkan, maka juga tidak menjadi amal soleh. Kemudian yang ketiga, dalam hal tempatnya. Tempat di mana kita melakukan amal tersebut. Kalau telah ditetapkan tempatnya di tempat tertentu, atau ada tempat tertentu di mana kita dilarang beribadah di situ, maka kita benar-benar harus persiskan dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi di sini menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Jadi ilmu ini memperbaiki niat kita supaya kita beramal karena yakin itu adalah perintah Allah, dan yang kedua memperbaiki tata cara pelaksanaan amal kita supaya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hal sebab kita melakukan suatu amalan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya puasa, meskipun seorang berpuasa tapi dia berpuasa dengan sebab supaya mendapatkan kekebalan misalnya, supaya dibacok tidak terbacok, maka itu sebab yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hal jumlah, ketika suatu ibadah telah ditetapkan jumlahnya, zakat jumlahnya sekian, maka kita tidak menambahnya dan tidak menguranginya. Rakaat-rakaat salat jumlahnya sekian, maka kita sesuaikan dan kita persiskan sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini perlu kejelian dan ketelitian. Kenapa? Karena alangkah meruginya kita ketika kita menghadap Allah. Kita di dunia sudah bersusah payah beramal, tapi karena kita lalai dan tidak perhatian dengan amalan yang kita lakukan, justru di akhirat amalan tersebut tidak mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Di dunia dia 'amilatun nasibah. Di dunia dia beramal dengan sungguh-sungguh sampai kelelahannya dalam beramal itu tampak di wajahnya. Tapi di akhirat tasla naran hamiyah. Tapi di akhirat justru dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak memperhatikan amalan yang dilakukannya. Sehingga dalam hal beramal kita penting untuk selalu menanyakan dua hal tersebut, memastikan dua hal tersebut. Kita berusaha ikhlas, dan yang kedua kita berusaha melaksanakan amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq maknanya adalah yusi ba'dhum ba'dan bidzalik wa yahuthu 'alaihi wa yuraghibu fi. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Waktu salat kita ajak orang-orang untuk pergi salat, terutama yang ada di rumah kita. Kita ajak, kita ingatkan. Itu bagian dari tawasaw bil haqq. Kemudian wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kesabaran, sabar dalam segala hal yang diperintahkan oleh syariat. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang kita tidak sukai. Kita saling menasihati untuk bersabar dalam ketiga hal ini. Sabar dalam, termasuk juga sabar dalam saling nasihat menasihati. Ini bagian dari sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sabar ini erat kaitannya juga dengan keimanan dan keyakinan. Erat kaitannya dengan iman, karena ketika seseorang telah meyakini sesuatu, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, ini belum salat subuhnya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dia yakin dengan hadis ini, maka dia akan bersabar, memaksa dirinya untuk bisa mendapatkan 2 rakaat tersebut, karena dia yakin itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau keyakinannya lemah, maka ya santai saja kalau dia tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, seperti itu ya, keadaan orang yang yakin. Ketika dia sudah yakin dengan sesuatu, maka dia akan memaksa dirinya untuk bisa melakukannya. Sehingga ya, ketika yakin kemudian dia sabar, yakin dan sabar, inilah yang akan mengantarkan seseorang menjadi qudwah bagi orang-orang yang bertakwa. Di akhir surah Al-Furqan, di antara yang kita minta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta ciri ibadur rahman itu adalah dia menjadi qudwah, dia menjadi panutan, contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, imama, dijadikan sebagai imam, dijadikan sebagai tauladan. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk, wa ja'alna minhum a'immah. Allah menjadikan mereka sebagai imam, sebagai tauladan dalam agama. Itu adalah wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kapan Allah menjadikan seseorang sebagai imam? Itu ketika dia sabar dan dia yakin. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.